akan datang kepada kalian nanti penduduk Yaman orang yang mempunyai kalbu yang halus dan mempunyai hati yang lembut. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab At-Tibyan fi Aqsamil Quran, lihat bagaimana Rasulullah SAW mensifati hati seorang muslim lembut dengan halus. Karena kelembutannya akan timbul rasa rahmat kasih sayang, dan karena kehalusannya akan timbul rasa cinta kepada ilmu dan kalamullah azza wa jalla. Hati seorang muslim harus lembut dan halus. Di sini banyak rahasia hati yang banyak tidak tersingkap oleh banyak orang. Ada orang yang cinta ilmu, akan tapi dia tidak memiliki kasih sayang. Ada orang yang memiliki kasih sayang, akan tapi dia benci terhadap ilmu. Bagi kedua orang tersebut sulit baginya akan menerima yang hak. Dia tidak akan merahmati khalq, dia tidak akan kasih sayang kepada manusia, dan tidak akan mengerti kepada manusia, kepada Khaliq, kepada Allah azza wa jalla. Sedangkan Islam adalah ma'rifah kepada Allah dan juga kasih sayang kepada manusia dengan dua hati, dengan lembutnya dan dengan halusnya. Dengan lembutnya dan halusnya, dan keduanya bermuara kepada ajaran Hanif. Hati yang Hanif, hati yang Hanif, dialah hati yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hati yang munib, qalbun munib. Syarat mutlak untuk bisa masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa biqalbin munib udkhuluha bisalam, udkhuluha bisalam. Inilah yang telah dijanjikan untuk kalian, setiap orang yang tunduk patuh dan menjaga hukum-hukum Allah. Barang siapa yang takut kepada Rahman dan datang dengan hati yang munib. Hati yang munib, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, orang yang kembali dari maksiat dan mulai bersimpuh di hadapan Allah. Ulang, awalnya dia fitrah, kembali dari maksiatnya, hendak bersimpuh kembali kepada Allah. Ya Allah, ini hambamu yang dahulunya melakukan maksiat, sekarang dia bersimpuh di hadapanmu, mengakui semua kesalahan dan kekurangannya. Itu Hanif, itu yang disebut qalbun munib. Hati yang telah dipenuhi dengan kecintaan dan sangat sensitif terhadap kebenaran. Hati yang tersentuh terhadap kebenaran dan telah dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah azza wa jalla. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah azza wa jalla, kemana hendak kita cari hati yang hanif ini? Kemana kita hendak cari hati yang hanif? Disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam, adalah salah seorang murid dari Dhunnun al-Misri. Berjalan di banyak jalan, dia mengatakan, ahin ahin aina qalbi, ma wajada qalbi. Dia berkata di setiap jalan, bertemu dengan seorang anak, kemudian dia mengatakan, di mana hatiku? Siapa yang menemukan hatiku? Di mana hatiku? Karena agama mempunyai dasar adalah hati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid.
Sesungguhnya itu semua agama peringatan bagi orang yang memiliki hati. Setiap orang memiliki hati, akan tapi yang dimaksud oleh Allah hati yang salim, yang munib, dan dia mendengarkan dan dia menyaksikan. Mendengar, menyaksikan, memiliki hati. Sekarang pertanyaannya, kemana hendak kita cari hati tersebut? Sebagaimana tukang sampah mencari sampah, dan dia bukan sampah, dia adalah nikmat yang paling besar. Jika seandainya kita seorang muslim, tentu kita akan cari hati tersebut. Pertanyaannya, di mana hati tersebut kita hendak cari? Salah seorang murid Dhunnun yang saya katakan tadi, di jalan-jalan, dia mengatakan, ahin aina qalbi. Sebagian kaum muslimin zaman sekarang beramal dengan suatu amalan, dia berbangga dengan amalnya. Subhanallah, tidak mengerti akan kedudukan. Berbuat sedikit tentang Islam, dia sudah pongah menengadahkan kepalanya dan menghina orang lain. Tapi hati yang hanif tidak. Dia menyibukkan dirinya, dia menyibukkan dengan dosanya. Dia mengatakan, aina qalbi, aina qalbi, man wajada qalbi. Mana hatiku? Siapa yang mendapatkan hatiku? Berikan kepadaku, berikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, setiap kali beliau mengajarkan anak-anak kecil, disiumnya anak tersebut, kemudian dia mengatakan, paman kalian ini banyak dosa, maka istighfarkanlah, ampunkanlah kepada Allah, kalian masih suci. Abu Hurairah mencari hatinya di depan anak-anak tersebut, meminta ampun kepada Allah, sampai nyaris timbul keputusasaan oleh orang yang berjalan di tepi jalan mencari hatinya. Putus asa. Sampailah dia memasuki sebuah gang, kemudian dia duduk di sebuah tempat duduk di tepi jalan, kemudian dia tafakkur. Dia letakkan kedua tangannya, air matanya mengalir. Akankah Allah memberi taubat kepadanya setelah maksiat sejauh ini? Akankah Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepadanya, dan dia adalah hamba Allah sepanjang masanya melawan Allah dengan maksiat dan pembangkangannya kepada Allah? Nyaris dia berputus asa. Tiba-tiba terdengar kegaduhan di dalam rumah, bertengkar. Terdengar suara keras sang ibu memarahi anaknya. Dia terbangun dari sebuah pemikirannya tadi. Terbangun. Seorang ibu memarahkan anaknya yang kecil, umur 4 tahun. Tiba-tiba pintu belakang rumah dibuka oleh ibunya tersebut. Kemudian anaknya tersebut diusirnya. Kemudian dihempaskannya pintu tersebut sampai berbunyi keras. Kemudian dia katakan, enyahlah engkau wahai anak durhaka, pergilah engkau dari rumahku, jangan tempati lagi ibu, jangan sebutlah ibu-ibu ini ibumu, jauhlah dari engkau, anak engkau adalah anak pembangkang, pelaku maksiat. Anak umur 4 tahun. Kemudian anak tersebut menangis, mencoba pergi ke tepi-tepi gang agar dia dapat singgah.